Wilayah strategis nanti terjadi di Syam. Nanti perang terakhir itu di sana, bukan di Asia Tenggara lagi. Mungkin Indonesia sudah ditenggelam. Karena nanti ingat ada sebuah hadis, Allah tenggelamkan bumi dari barat dan timur. Timur termasuk Indonesia, tenggelam itu nanti. Ya. Kita sudah menyampaikan roadmap tentang dunia. Kita sudah menyampaikan roadmap tentang Indonesia dan roadmap Majelis Gajah sendiri 5 tahun ke depan. Dan terakhir, secara khusus kita akan bicara roadmap tentang fase huru-hara dunia ke depan. Ini penyempurnaan dari roadmap atau peta menuju masa depan. Lebih spesifik karena menyangkut antara fakta dengan nubuah. Jadi begini rekan sekalian, kalau roadmap dunia yang berbasis mubasyirat itu lebih kepada apa yang akan terjadi menurut mubasyirat dunia. Kemudian roadmap Indonesia berbasis mubasyirat itu lebih kepada apa perjalanan ke depan Indonesia berdasarkan murni mubasyirat, termasuk Majelis Gajah nanti. Nah sekarang agak berbeda sedikit, yaitu perpaduan antara nubuah, apa yang Nabi sampaikan, dan fakta yang terjadi dalam geopolitik saat ini. Gitu ya? Baik, supaya teman-teman bisa membedakan, loh, kok ada roadmap lagi. Yang sekarang ini adalah apa? Nubuah Nabi Muhammad SAW dengan geopolitik sekarang. Tidak ada nilai unsur mubasyiratnya. Tapi besok kita masukkan unsur mubasyiratnya. Jadi ini lebih melengkapi. Roadmap ini akan disusun sedemikian rupa. Dan pada saatnya, sesuai rencana kita akan serahkan kepada pemerintah secara resmi, kepada berbagai dunia Islam lain, termasuk blueprintnya. Maka dari itulah, ini suatu hal yang sangat berat, penyusunan ini tidak mudah. Bahkan saya pun baru membuat resume saja atau kerangka. Jadi yang disampaikan ini kan baru kerangka, tapi ini dari pemikiran yang tidak mudah juga. Namun bagaimana menjadi satu roadmap yang aplikatif, itu perlu tim yang banyak. Roadmap geopolitik akhir zaman berdasarkan tema geomesianisme, yaitu perpaduan antara nubuah, wahyu maupun hadis, dan analisa geopolitik modern. Rekan sekalian, apa yang disebut dengan geomesianisme? Teman-teman harus tahu, kelompok Yahudi tidak lepas apapun yang ada dalam perencanaan mereka, tidak lepas dari soal keyakinan mereka bahwa Mesias akan hadir. Kebijakan negara Israel itu pasti dipengaruhi oleh kepentingan agamanya. Tidak mungkin tidak. Ya. Kemudian juga demikian dari negara-negara Barat yang berbasis Kristiani. Mustahil, tidak mungkin tidak lepas dari kepentingan agamanya. Karena bagaimanapun Presiden Amerika, di sampingnya ada menteri agamanya, menteri yang khusus menasihati tentang nubuah-nubuah yang sesuai mereka percaya. Demikian juga dengan Perdana Menteri Israel dan pemerintahannya. Tidak lepas dari itu. Makanya penguasaan Palestina itu bagian dari itu semua. Tidak lepas dari itu. Ya. Maka mari kita lihat pergerakan geopolitik dikaitkan dengan
keyakinan agama. Pertama, tentu dengan agama Islam juga ya. Makanya disebut mesianisme karena saya menyangkut keyakinan Kristiani dan Yahudi dan Muslim. Ya. Itu makanya saya sebutkan mesianisme. Kita teruskan. Ini fase huru hara. Status quo terakhir. Status quo itu status saat ini yang dianggap mapan saat ini. Itu huru hara. Ini yang sekarang ini, faktanya ya, yang kita lihat di dalam dunia multipolar. Tahu dunia multipolar? Multipolar itu kekuatannya sekarang tumbuh dari banyak titik. Tidak hanya didominasi oleh Amerika dan Rusia saja. Sekarang sudah ada beberapa blok kekuatan. Ya. Baik Amerika, Cina. Bahkan Cina teknologinya lebih maju. Saya mengamati ya perkembangan robotik di sana. Jauh lebih maju dari Amerika dan Rusia. Bahkan di sana sudah halus, robotnya itu sudah halus sekali. Ya, artinya gerakan-gerakannya itu sudah halus. Kemudian blok Arab sendiri, itu kekuatan yang juga yang terhimpun dalam OKI ya. Dan negara Muslim berkembang. Nah, yang dimotori oleh Indonesia, itu negara-negara berkembang ya, khususnya di Asia dan Asia Tenggara. Kemudian faktanya sekarang ini sedang perang informasi, perang ekonomi, ya, perang tarif dan sebagainya. Kemudian perang AI, kontrol digital global. Ini terjadi. Rekan sekalian, rasanya mustahil sebuah negara, walaupun itu dimotori oleh swasta-swasta, saya jamin 1000% negara itu punya kepentingan, pasti ada di dalamnya. Negara pasti menempatkan tim khusus dan tim rahasia di dalam setiap kali corporate bisnis-bisnisnya berkembang saat ini, terutama di AI dan juga digital. Sama, negara kita pun ada perusahaan maju misalnya, dimotori oleh swasta. Dan ini punya satu jaringan dengan dunia dan menguasai pasar dunia. Saya jamin 1.000.000% pasti BIN akan menempatkan orang di perusahaan untuk mendompleng berbagai hal yang kaitan dengan kepentingan negaranya. Itu pasti terjadi, teman sekalian. Jangan polos kita ya. Saya memahami itu. Ya lumayan lah. Sedikit paham. 20-30 tahun yang lalu saya mulai memahami bagaimana dunia intelijen bermain ya. Semua pergerakan dunia hanya melemahkan saat ini. Apapun pergerakan, coba perhatikan teman sekalian. Semua kemajuan, pergerakan, itu ujung-ujungnya hanya melemahkan Islam dari sisi politik dan moral. Betul, di satu sisi kemajuan. Tapi sesungguhnya ini tanpa disadari menggerus kekuatan moral dan politik Islam. Setiap kemajuan yang terjadi, kenapa? Karena tidak berbasis wahyu dan nubuah. Semua terjun bebas, hanya mengandalkan kepentingan duniawi dan persaingan duniawi. Maka ini menjadi lemah. Dan inilah kesempatan iblis dan sekutu-sekutunya untuk semakin menjauhkan manusia dari agama, termasuk Islam sendiri. Baik, perhatikan. Ya. Kenapa? Karena ya memang yang menguasai orang mereka. Kita hanya pengguna saja. Pelan tapi pasti kita semakin tersingkir. Karena yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengembangkan non-muslim. Pastilah semua yang di-create sistem itu tidak ada dikaitkan dengan adab Islam. Tidak ada.
bagaimana syariatnya, tidak ada. Ya, pikiran mereka saja dan bisnis murni. Itu pasti akan mengurus Islam. Nubuah yang relevan, ya, yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Ini kan fakta geopolitik ya. Ini sekarang ini faktanya begini. Nubuah yang relevan adalah Nabi sudah mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Ini sekarang terjadi dan puncaknya sekarang ini. Bagi mereka, mayoritas umat Islam tidak sadar. Silahkan teman-teman survei, ngobrol dengan umat Islam. Tidak terasa. Ya, tidak terasa. Bahkan merasa banyak kekuatan-kekuatan Islam itu merasa sekarang di kemajuan Islam, kebangkitan Islam, padahal yang ada kemunduran sekarang ini. Ya. Saya perhatikan, sekarang lihat pesantrennya modern-modern. Lihat pesantrennya sekarang muridnya 10.000. Semua begitu. Sekarang ada 10.000 rumah tahfidz. Itu yang menjadi patokan kemajuan Islam saat ini. Jadi lebih kepada quantity daripada kualitas. Itu yang dibanggakan ya. Setiap kali jamaah tabligh, lihat satu lapangan bola penuh. Lampu kelap-kelip mengiringi tabligh. Itu yang jadi ukuran sekarang. Perhatikan coba, teman-teman perhatikan. Kesuksesan seorang dai itu ketika jamaahnya banyak. Ketika dia bicara dimanapun, jamaahnya banyak. Membludak sampai jalan-jalan. Itu jadi ukuran sekarang. Jadi semakin jauh dari hakikat Islam yang sesungguhnya. Sudah pasti. Kemudian apalagi relevansi nubuah? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jelas itu. Kemudian ada lagi ulama seburuk-buruknya makhluk. Dari mereka lah fitnah datang. Jelas ya? Sangat sejalan kan? Ya. Jadi sejalan persis dengan, tapi tokoh agama mayoritas tidak menyadari, malah bangga sekarang ini. Siapa bilang Islam mundur? Lihat tuh, penghafal Quran jutaan setiap tahun lulus. Lihat tuh, kiai makin banyak. Itu yang dibanggakan. Ya. Padahal tanpa disadari sesungguhnya sekarang gelap. Islam dan dunia dalam kegelapan. Bukan hanya Indonesia, tapi juga semua pihak. Karena terseret dengan genderang tabuh atau musik yang ditabuhkan oleh iblis ya. Oke, baik. Ini kuping iblis panas sekali nih sekarang. Ngomongin kita terus. Arah geostrategisnya seperti apa? Kita lihat, Cina memperluas dominasi. Ya, kita itu sudah menjadi sebuah fakta lah. Dominasi ekonomi, politik, mulai militer, ya, kemudian juga teknologi. Timur Tengah tetap dipelihara untuk bergejolak. Ini ada maksud di dalam mimpi Muhammad Qasim Illuminati di balik semua ini. Memang dipelihara. Teman-teman sekalian, dalam dunia intelijen, ketika saya ingin mencapai sebuah tujuan, saya biarkan, saya pelihara terus pertengkaran Mas Widodo dengan Ustadz Abu Khasa misalkan. Tanpa terlihat. Tapi saya punya kepentingan dengan mereka. Maka saya suruh bertengkar terus. Kalau mulai damai, digosok lagi kan. Pakai minyak gosok. Sehingga panas lagi. Begitu memang. Kenapa coba? Saya punya maksud. Apa? Mereka ini punya emas banyak, misalnya. Emas batangan di rumahnya. Masing-masing. Saya mau dapat emas itu. Nah, supaya mereka nggak kerja, ya sudah, saya gosok-gosokin terus. Akhirnya sibuk dengan urusan berantem. Lupa dengan berbagai hal lain. Akhirnya, udahlah, kamu kan perlu menghidupi keluargamu. Juallah itu emas ke saya. Kira-kira begitulah. Oke, ya, itu contoh ringan dan mudah. Mereka punya kepentingan menguasai minyak. Mereka punya kepentingan. Apa yang terjadi coba?
Ya kan perang terus dipelihara. Beli senjata dari mana? Dari mereka. Dari timur dan barat. Ya sudah, kompensasinya apa teman-teman? Semua. Coba perhatikan di Irak, di Libya, kompensasinya apa? Ladang minyak. Tidak tanggung-tanggung, 1000 tahun. Ladang minyak itu saya yang ambil. Tanpa pajak, tanpa apapun. Pokoknya wilayah itu saya menguasai. Tanda tangan. Butuh senjata. Nah, itu yang terjadi. Itu fakta. Kalau teman-teman perhatikan, senang dengan geopolitik, itu yang terjadi. Silakan tuntut saya kalau saya bohong. Semua. Ya, di Irak kilang minyak Amerika banyak itu dikuasai mereka. Demikian juga di Libya, di mana-mana. Sama kepentingan itu. Rekan sekalian, karena memang minyak itu digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai apa coba? Emas. Ya, itu. Oke. Dan tetapi ada satu yang diam-diam sedang Allah persiapkan, yaitu Asia Tenggara jadi wilayah spiritual diam-diam. Guroba akan muncul dari arah timur. Nah, ini arah geostrategisnya. Oke, baik. Menghancurkan Timur Tengah karena sudah tidak punya adab kepada Allah, sudah jauh daripada dasar-dasar Islam sebagai sesama saudara. Teman-teman sekalian, bayangkan Arab Saudi menginvestasikan di Amerika itu 1000 triliun. Kemarin ya pertemuan Presiden Amerika ke Arab Saudi itu. Kalau ke kita berapa? Cuman cerit, cuman puluhan triliun. Kalau mereka 1000 triliun, uangnya dibawa ke Amerika, bayangkan. Itu perjanjian itu kan ramai itu beritanya, banyak, bahkan banyak sindirannya. Karena apa? Negara Timur Tengah sudah materialistis, nggak ada istilah muslim saudara, itu sudah nggak ada, hilang. Yang ada full bisnis saja. Jadi agama sudah hilang, roh-roh agama sudah hilang. Maka karena sudah tidak adab kepada Allah, Allah akan hancurkan. Itu sudah skenario Allah. Biarkan tersesat semakin jauh, ya. Teman-teman akan kaget kalau teman-teman nanti mampir ke Dubai. Teman-teman akan kaget kalau mampir ke Arab Saudi dan ke negara-negara Eropa, Timur Tengah lain. Banyak kemajuan dahsyat, bahkan lebih maju dari Eropa. Ya, itu adalah menuju kehancuran. Siapa bilang menuju kebangkitan Islam? Karena dasarnya Islam itu bukan itu. Dasar Islam bukan dunia. Karena Nabi sudah bilang, mengatakan, lebih baik kita itu bangunan masjid sederhana, tapi makmur, kaya dari sisi hati, pikiran, dan roh untuk menuju kepada akhirat. Ya, itu yang tidak ada. Nabi tidak pernah menekankan, lebih mengutamakan kepada materi. Ya. Tapi sekarang sumber-sumber Islam dari Timur Tengah sudah terseret dengan genderang, bukan genderang, tabuh, musik, irama Barat. Kan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iramanya materi dunia ya terseret semua. Tapi insya Allah Asia Tenggara akan muncul, ya. Dari titik kecil, kemudian Allah kesempatan lebih besar, dan setelah itu pancaran cahayanya akan sangat terang, ya, muncul dari arah timur. Rekan sekalian, teruskan. Yang berikutnya ini fase pertama tadi, fase kehancuran, ya, akan terjadi begitu. Dan sudah lihat teman-teman sekalian, ya. Tadi ada satu yang lupa saya sampaikan, arah geostrategis itu, ini memang blok Khurasan pun dibuat bergejolak, tapi juga mulai mereka itu ada persatuan lah di antara mereka yang tadinya sangat terpecah belah.
Tapi karena Afghanistan sudah mulai mapan, ya, dan demikian Iran juga merasa harus punya teman, maka sekarang Iran dekat lagi dengan Pakistan, ya. Itu kan masih blok Khurasan itu, dan Asia Tengah lainnya, ya. Karena mereka harus sadar, harus mengkonsolidasikan perlawanan. Itu yang terjadi. Makanya sekarang Pakistan menggantikan peran Rusia untuk masalah kaitan dengan nuklir. Jadi Pakistan sekarang yang menjadi andalan Iran untuk meneruskan program nuklirnya. Kemudian yang berikutnya, fase kejatuhan Tanzim, sistem tatanan global fitnah dunia, ya. Kita lihat secara fakta di dalam waktu dekat perang besar dan kehancuran internal akan menimpa Amerika dan sekutunya karena kebijaksanaannya. Orang sekalian, tidak akan ada perang itu menang. Baiklah, hancur-hancuran Timur Tengah. Tapi Amerika pun pasti babak belur. Eropa pun babak belur. Karena ketika kita berantem, ya, kalaupun kita di pihak menang, tetap saja ada yang kena di wajah kita. Entah itu matanya jadi bengkak, entah itu rahangnya jadi patah, walaupun kita menang. Tetapi itulah melemahkan. Sehingga apa yang terjadi? Wajar, logikanya masuk akal. Ketika blok barat perang menyerang daerah Jazirah Arab, maka pasti mereka pun lemah. Rusia juga terlibat, pasti lemah. Karena persenjataan dan sebagainya kan terbatas. Wajar ketika saya nih, katakanlah Mas Dedi sama Mas Dali berantem. Mas Dali menang. Udah ngos-ngosan, saya datang. Saya berantem dengan Mas Dali. Kira-kira yang menang siapa? Wajar saya yang baru datang. Tenaganya masih kuat. Mas Dali udah benyot-benyot. Udah matanya juga ngelihat sebelah. Wajar saya menang. Nah, demikian juga nanti kebangkitan Islam dari timur. Wajar. Kita tidak terlibat dalam urusan perang. Malah mau keburu nanti. Semua sudah dalam keadaan lemah. Tiba-tiba Indonesia membantu. Pakistan muncul membantu. Apalagi Allah bantu dengan 3.000 malaikat. Wajar kan menang? Nah, itu dia. Jadi secara logika, sesuatu kemenangan itu bukan bim salah bim, abrakadabra, kayak tukang sulap. Harus ada asbab dan sebabnya. Sunatullahnya begitu. Tidak ada sunatullah Allah rubah. Makanya wajar para ashabul kafi yang akan membantu tangan kanannya Al-Mahdi itu pasti dididik dulu melalui proses, ya, melalui pembinaan, tempaan dan sebagainya. Demikian juga dengan kehancuran Barat. Oke, Israel demikian juga, karena Israel nanti lemah, perang terus kan. Nah, sudah lemah, kita datang, kita tunjukin kan, begitu. Kira-kira begitulah. Oke. Jadi nanti tentara Israel sudah lemah semua, sudah lelah. Nah, kita datang, walaupun pakai ketepel nggak mau cepret gitu. Karena mereka sudah lemah. Nembaknya juga sudah goyah kan. Oke rekan sekalian. Yang berikutnya apa? Yahudi dan Kristiani dan penantian Mesianisme. Ini nanti jadi geopolitik. Makin dekat, itu suara-suara Mesias itu makin terngiang-ngiang terus. Mereka sedang menunggu. Yahudi kan sedang menunggu juru selamat mereka, ya. Kemudian juga Kristiani sama, sedang menunggu kebangkitan Tuhan mereka yang kedua. Itu memang begitu. Makin dekat terus makin mereka suarakan. Lalu kemudian akan terjadi kudeta, krisis ekonomi dan revolusi sosial meluas. Bahkan di dalam mimpi Muammar Qasim sangat jelas sekali, ya. Akan ada negara yang bubar. Bubar, nggak ada presidennya. Ya udah saling, siapa yang paling
Kekuatan otot itu yang paling kuat. Jadi begitu. Timur Tengah dalam kekacauan penuh. Nah, sesuai dengan mimpi-mimpi. Jadi ini bukan dari mimpi loh. Ini bukan dari mimpi ini. Ini dua sumber saya. Dari geopolitik dan nubuah. Nubuah yang relevan akan ada 3 putra khalifah yang saling membunuh demi kekuasaan. Ini salah satunya. Ya. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Rom. Lalu kalian bersama-sama merangi musuh dari belakang mereka. Ini contoh lah. Banyak lagi ya contoh lain. Hadis-hadisnya banyak banget nih. Geopolitik aktual, konflik Saudi, Iran, Israel, dan regional sekitarnya maksudnya, memicu kehancuran Mekah dan Madinah nanti pada saatnya ya. Di dalam hadis kan sudah jelas. Apa cirinya Palestina akan merdeka? Hijaz akan hancur. Itu kan ada dalam hadis. Persis sesuai dengan mimpinya Muhammad Qasim kan, bahwa akan terjadi perang besar antara blok barat timur dengan timur tengah. Jadi hancur, mirip seperti Palestina sekarang ini. Oke, namun di satu sisi ketika ini berkecamuk di timur tengah, tersimpan tenaga yang kuat yang sudah Allah skenariokan. Muncul kekuatan tidak terduga, pemegang panji-panji dari timur. Tenaga baru untuk membebaskan. Sudah lemah semua, ya kita yang bebasin. Sudah, jadi enak itu, dikasih enak sama Allah ya. Sudah pada kelelahan kita datang. Jadi kita ini enak, sudah pada babak belur kita datang. Nah, kita tinggal terakhir aja. Dor, ya. Oke, jelas. Kemudian yang ketiga, fase kebangkitan Khurasan dan Timur. Ya. Ini dianggap oleh mereka ini fitnah Al-Mahdi. Oleh mereka ya, tentu. Maka inilah nanti timbul puncak perang dunia ketiga. Ya. Pemegang panji dari Khurasan bergerak ke arah Hijaz dan arah Syam. Hijaz tahu? Apa itu? Mekah, Madinah, Hijaz itu ya, dan sekitarnya. Seorang pemuda yang lari ke Mekah, yaitu Al-Mahdi, dikejar lalu dibayat. Nah ini nanti ya, ini puncak sebutnya ini, puncak Malhamah Kubra nanti. Yang berikutnya, nubuah yang relevan akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam, tidak ada lagi yang mampu menghentikan sehingga ditancapkan di Ilhiya atau Baitul Maqdis Palestina sekarang ya. Kemudian berikutnya seseorang akan dibayat di antara rukun dan makom. Hadis riwayat Daud. Geopolitik aktual, peran Pakistan, Afghanistan, Iran Timur, Uzbekistan, wilayah Khurasan. Dukungan spiritual dan logistik dari Timur Asia Tenggara dan Indonesia. Ingat, ada kan dalam mimpi Muhammad Qasim? Atau mimpi juga para helper? Kita akan bantu. Ya, secara logistik di awalnya. Karena senjata kita masih banyak. Itu ada dalam mimpi beberapa helper. Kemudian, nah ini dia. Baru fase terakhir konfrontasi dunia global, yaitu Ghazwahid, gejolak politik. Puncak perang dunia ketiga, Muslim vs Rum Barat, dalam pengertian dari arah timur ya. Setelah Muslim berkuasa, lalu pecah internal umat. Jadi gini yang saya lihat, skenarionya yang baik dalam nubuah itu nanti setelah hancur-hancuran di Timur Tengah, lalu berperanglah kita dengan Rum, ya. Dan akhirnya Muslim berkuasa. Lalu pecah internal umat Islam. Pecah karena ada pengikut Dajjal sebagian.
Dajjal sudah mulai berpengaruh. Sosok ya, bukan sistem. Kalau sistem dari dulu. Secara sistem, kita sudah terbelit dengan sistem Dajjal. Tapi secara sosok yang akan berhadapan perang dengan pasukan Al-Mahdi setelah berkuasa, itu adalah sosok umat Islam perang dengan umat Islam sendiri. Oke ya. Turunnya Nabi Isa sebagai penyelamat dan tim penghancur Dajjal. Ya. Nubuah yang relevan kalian akan memerangi orang-orang Rum di bawah 80 bendera, di bawah setiap bendera 12.000 pasukan. Turun Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Ya, jadi ini adalah hadis-hadis yang kaitan dengan nubuah tadi. Rekan sekalian, wilayah strategis nanti terjadi di Syam. Nanti perang terakhir itu di sana, bukan di Asia Tenggara lagi. Mungkin Indonesia sudah ditenggelamkan. Karena nanti ingat ada sebuah hadis, Allah tenggelamkan bumi dari barat dan timur. Timur termasuk Indonesia, tenggelam itu nanti. Ya. Mungkin sudah tidak ada negara Indonesia saat itu. Sudah jadi lautan. Bisa jadi demikian. Asia Tenggara tidak hanya terlibat langsung, namun basis dukungan rohani manusia pilihan. Jadi artinya nanti Indonesia akan bergabung, persis sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim ya. Malaysia bergabung dengan Pakistan untuk perang, ikut membebaskan Jazirah Arab setelah terjadi Ghazwa Hind. Jadi Ghazwa Hind dan setelahnya itu menjadi puncak Perang Dunia Ketiga, lalu akhirnya masa damai ya. Nah, ini dia fase stabilitas era Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ini fase kelima ya. Dunia dipimpin oleh Mahdi, lalu Nabi Isa alaihissalam, walaupun diberi kebebasan, semua penganut agama, artinya hakikatnya hampir semua tunduk kepada syariat Islam. Hampir. Rekan sekalian, nanti jangan berpikir seluruh dunia akan dipimpin oleh Al-Mahdi, tidak. Tetap ada negara barat, tetap ada orang kafir, tetap. Bahkan terpecah pemahaman tauhidnya ya, antara pengikut Dajjal dengan pengikut Al-Mahdi. Begitu isyarat-isyarat dalam Mubasyirat. Memang Mahdi berkuasa, ada sebuah wilayah yang dikuasai, tapi juga ada yang tidak dikuasai. Dan mereka inilah yang akan disisakan oleh Allah untuk menikmati kiamat ya. Menikmati kiamat. Dan kita tidak akan menikmati kiamat itu. Seperti apa ya? Oke. Jadi berarti tandanya bahwa orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah masih ada. Al-Mahdi berkuasa di dunia itu kepada yang tunduk kepada Al-Mahdi, kepada pengikutnya. Tapi pengikut Dajjal pun banyak. Bahkan rekan sekalian, setelah umat Muslim berkuasa, ya. Tetapi gini, di situ dalam hadis tersirat, walaupun diberi kebebasan orang lain untuk menganut agamanya, tapi Islam nanti mendominasi. Seperti sekarang Barat. Barat kan hakikatnya, teman sekalian, betul kita merdeka, sholat betul, diberi kebebasan, tapi hakikatnya sudah hilang. Islam itu. Dalam pengertian, Islam tidak akan hilang. Dengan pengertian lemah dari sisi apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sebagai Islam yang murni ya. Yang dominan apa? Barat. Islam sudah terpinggirkan. Bahkan sudah hampir-hampir tenggelam. Hanya namanya saja. Tapi rohnya itu sudah hilang. Yang ada terseret dengan benda. Dengan hitungan materi semua. Penceramah bertarif semua sekarang. Ya. Segala macam terseret oleh materialisme. Jadi rohnya hilang. Islam sudah hilang. Ya. Nanti ganti pada saat Al-Mahdi berkuasa, rohnya Islam lebih dominan. Non-Muslim tenggelam nanti.
Nah itu maksudnya nanti ya, di dalam konteks isyarat-isyarat hadis demikian. Nubuah, ya jelas ini banyak sekali lah nubuah yang terkait dengan ini semua, di mana akan penuh, dunia akan penuh dengan keadilan, sebelumnya penuh dengan kezaliman. Karena apa? Islam mendominasi kekuatan. Jadi walaupun ada masih non-muslim, tapi mereka sudah kalah. Seperti hanya sekarang ini, kita kalah dengan Barat. Semua ala-ala Barat. Itu kita kalah sekarang. Tapi nanti berbalik, ya. Walaupun tetap ada non-muslim. Realitas kepemimpinan tunggal dunia Islam, namun di sisi lain, pengikut Dajjal tanpa sadar sebagai pengikut Dajjal pun terus menguat. Jadi kan sekalian, itu yang terjadi nanti. Makanya pada saat bersamaan Al-Mahdi berkuasa, Dajjal pun secara tauhid, akidah dan sebagainya juga punya pengaruh besar. Maka perhatikan, perang sesungguhnya yang terbesar, perang yang memakan korban lebih besar daripada Malhamah Kubro, perang dengan Dajjal dan pengikutnya. Yang saya istilahkan di sana Allahu Akbar, di sini pun Allahu Akbar, pecah. Begitu teman sekalian, ya. Jadi bahkan kita lari tunggang langgang. Karena secara teknologi waktu itu Dajjal lebih menguasai. Secara jumlah mereka lebih banyak. Maka kita lari bergabung dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam pun atas bantuan Allah, bukan karena kemampuan fisik. Sama halnya ketika bangkit Islam dari arah timur, itu 100% karena pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah datang pasti dari doa-doa orang yang disucikan dulu. Percaya tidak? Percaya tidak? Bahwa bantuan Allah datang pasti dari doa-doa orang yang disucikan. Itu harus percaya, teman sekalian, harus akidahnya harus begitu. Bagaimana mungkin doa terkabul sementara kita masih bergelimbang dengan syirik? Udah itu patokan kita. Kok jawabannya tadi kayak 1-2 orang yang percaya. Padahal itu adalah fakta yang memang akan seperti itu. Secara syariat kan demikian. Boro-boro dikasih rahmat, ya. Karena malaikatnya pun juga menghindar ketika kita masih berperilaku syirik.